Punya target penjualan produk digital ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Gimana caranya? At last we have reached day 31 of the digital product blueprint. Di mana hari ini gue akan ngebahas tentang strategi scaling produk digital. So seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, so selamat kamu sudah resmi melewati masa blueprint 30 hari. Banyak orang berhenti di minggu pertama tapi kamu berhasil sampai di sini. Sekarang pertanyaannya, setelah jualan satu produk lalu apa lagi gitu kan? Teman-teman udah produknya udah mulai laku segala macam, terus gimana gitu kan untuk bisa dapetin target yang lebih besar lagi. Jadi nggak cuma 10 juta per bulan, itu bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Gimana caranya? Oke, so kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan merangkum strategi besar untuk bisa mengelola produk digital kamu menggunakan 3 pilar utama. Sebenarnya pilarnya itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan value ladder atau bagaimana caranya kita bisa melakukan scaling produk digital kita. Ya nanti gue jelasin lebih dalam. Habis itu yang kedua adalah melakukan social proofing, artinya adalah bagaimana caranya kita bisa collecting a lot of social proof untuk bisa ya melakukan bikin ya orang-orang tuh percaya, lebih trust terhadap produk digital yang kita bikin. Yang ketiga adalah untuk bisa melakukan CEP atau kategori entry point agar produk ini bisa jadi solusi pertama yang muncul di dalam pikiran audiens. Intinya untuk bisa membuat sebuah branding supaya produk digital kita bisa jadi top of mind-nya si customer. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya lu beli produk kayak misalnya lu masuk angin, kan lu belinya tolak angin kan. Jadi kayak gitu. Bisa diinget produk digitalnya. Oh, kalau misalnya kayak gini gua harus belinya sama dia, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, itu ya 3 strategi utama yang akan kita bahas di sini. Nah, gitu ya. Terus habis itu sebelum gue lanjut ke dalam materinya, sekarang teman-teman mungkin ada pertanyaan buat teman-teman yang bisa jawab ya. Jadi bayangkan bisnis kamu adalah sebuah perjalanan. Lebih baik mana? Punya 1000 orang yang cuman ngelihat doang, views aja gitu konten teman-teman, atau punya 10 orang yang rela membayar karena sangat butuh solusi mu atau sales teman-teman. Coba pilih dan kasih alasannya di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa saling diskusi dan bisa saling ya bertukar pikiran di kolom komentar gitu ya. Terus habis itu sekarang kita lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah pilar pertama, menaiki tangga keuntungan atau value ladder gitu ya. Dalam bisnis digital Anda bisa langsung ya nodong audiens dengan produk mahal. Anda perlu Anda tidak bisa langsung nodong ya dengan produk mahal. Anda perlu membangun sebuah jembatan kepercayaan melalui value ladder. Strategi ini membantu audiens naik kelas secara perlahan bersama Anda. Nah, berikut adalah tingkatan tangga yang perlu Anda bangun agar penjualannya terus mengalir. Nah, ini ada beberapa strategi value ladder yang bisa teman-teman terapkan. Sebenarnya kalau mau materi yang value ladder yang lebih lengkap itu sebenarnya ada ya di sini ya. Nanti kalau teman-teman beli kursus gue namanya Kreator Viral, di situ udah jelasan, ada penjelasannya secara lengkap gitu ya untuk apa sih value ladder, bagaimana caranya kita bisa melakukan scaling produk digital segala macam, itu semuanya ada di dalam materi yang ini ya. Teman-teman bisa cek sendiri di sana gitu ya. Terus habis itu ini ya kita bahas lagi lanjutannya adalah strategi tangga nilai atau value ladder. Nah, kalau anak tangga pertama itu sebutannya adalah lead magnet. Bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah produk gratis yang bisa dinikmati sama orang supaya orang kemudian jadi mau gitu ya, tertarik sama produk digital kita lalu kemudian mau beli. Itu yang pertama, anak tangga pertama. Yang kedua kita bisa membuat sebuah tripwire gitu ya. Tripwire adalah untuk bisa mengubah followers menjadi pembeli pertama yang memecah kebekuan dengan bikin produk-produk yang lebih kecil dengan harga-harga yang murah, misalnya harga 20.000 gitu kan, 49.000, 99.000, itu harga-harga yang murah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan dengan menggunakan anak tangga ketiga adalah core offer 100.000, 1 juta, dari mulai 100.000 sampai 1 juta. Itu namanya sebutannya core offer. Atau yang keempat adalah dengan menggunakan profit maximizer yang harganya 1 juta sampai 10 juta plus, memberikan transformasi eksklusif misalnya untuk bisa mentoring private dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau bisa kayak begini, kalau buat gua sih pengennya adalah mentoring private gua misalnya 100 juta gitu kan sekali mentoring, ya itu akan enak gitu kan. Tapi itu menuju ke sana kan butuh proses segala macamnya. Jadi kayak gitu sih. Teman-teman bisa membangun strategi tangga yang kayak begini ya. Kenapa sih strategi ini sakti untuk pemula? Yang pertama adalah untuk bisa membangun kepercayaan audiens, bisa mencoba kualitas karya Anda tanpa bisa melakukan risiko finansial besar di awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah penolakan. Menawarkan sesuatu yang gratis atau murah jauh lebih mudah diterima daripada langsung jualan produk yang jutaan rupiah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah filtrasi audiens. Anda bisa membedakan mana pengikut yang hanya mencari gratisan dan mana yang benar-benar serius ingin belajar gitu ya. Kalau buat gua tipikal orang yang bikin sesuatu, pengennya gue bikin sesuatu yang paling bagus, yang the best banget, yang kayak gak ada lagi yang bikin kayak begitu kan. Nah kayak itu. Nah implikasi dari situ adalah yang gak bisa produknya dibikin murah atau bahkan pun gak bisa dibikin gratis produknya. At least murah lah ya, affordable. Kalau dibikin gratis produknya gimana ya? Gue bikin produk sesuatu hal yang
bagus banget gitu, yang apa nggak ada yang bikin, bener-bener craftingnya tuh butuh waktu, butuh mikir, baca buku dulu, butuh baca buku statistik, butuh ngeliat statistical data segala macam. Terus abis itu produknya dijual. Ya kalau buat gua nggak terlalu suka bikin lead magnet ya, atau bikin produk-produk gratisan. Kalau tipikal gua adalah tipikal premium. Intinya adalah kalau lu beli dari gua pastikan adalah itu adalah suatu produk yang paling bagus yang pernah lu punya, paling bagus yang lo pernah lihat kayak gitu. Jadi kalau gue selalu bikin produk tuh yang seperti itu. Nah, tapi kan setiap orang tuh ada beda-beda ya. Tapi teman-teman yang mungkin ya lebih ke arah ya udah gitu kan, ngasih lebih suka kayak gitu, ya mungkin teman-teman bisa juga menggunakan lead magnet. Tapi kalau buat gue pribadi, opini gue adalah gue nggak suka kasih sesuatu hal yang gratis. Menurut gue itu tidak, ya ini kan kita nggak bisa ngebedain dia beneran mau beli apa enggak, apa dia cuman freebie doang. Gue nggak terlalu suka kasih lead magnet, tapi gue lebih suka kasih tripwire. At least lo kasih harganya 20.000 lah, 49.000 segala macam, at least dari situ nah nanti kita bisa tahu dia sebenarnya mau belajar gitu kan, cuman mungkin nggak ada duit, nggak ada dana. Nah mungkin kita bisa kasih yang lebih banyak, bisa lebih fokus ke sana orang-orangnya gitu, bantuin orang-orang yang beneran mau berubah, bukan yang cuman mau gratisan doang, males-malesan kayak gitu. Gua nggak terlalu suka yang bantuin yang begitu gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini, jadi oh ya mungkin strategi sebelum gua tutup materi yang di sini pakai pertanyaan ini. Jadi gini ya, sebenarnya ini udah gue bahas yang value ladder ya, value ladder gitu. Nah jadi kalau untuk bisa melakukan scaling produk digital, teman-teman bisa mengkategorisasikan atau membuat produk-produk digital itu ke dalam bentuk value ladder gini. Jadi gini, scaling produk digital itu bisa naik nih. Ada strategi yang namanya adalah vertikal, naik ke atas. Ada strategi yang namanya adalah horizontal. Jadi kayak begini ya. Kalau vertikal naik ke atas, teman-teman punya satu produk digital, dinaikin terus ya. Harganya dari yang paling kecil, harga murah, naik terus, value-nya makin lama makin tinggi, terus makin tinggi gitu ya, sampai harganya paling peak, paling tinggi. Itu yang namanya adalah vertical scaling ya. Tapi kalau misalnya ada juga strategi namanya adalah horizontal scaling kayak begini. Jadi horizontal scaling nih namanya ada value ladder. Jadi adalah tangganya dijatoin, plak gitu ya. Nah, di mana di tangga jatuh itu teman-teman ya udah bikin aja produk-produk lanjutannya segala macam bla bla bla. Nah, ini sebenarnya udah dibahas juga ya di materi sebelumnya, yaitu adalah who am I. Itu ketika teman-teman ngobrol pertama kali itu teman-teman langsung ya dapat value ladder-nya ya. Kira-kira teman-teman tuh bisa dapat apa sih segala macam. Terus di digital product coach juga itu udah didetailin ya. Satu value ladder teman-teman bisa dapat ini ya. Itu semua AI tools yang ada di dalam Kreator Viral. Balik lagi, linknya ada di deskripsi di bawah, cek sendirilah. Malas gue ngejelasin lagi ya di situ ya. Udah lengkap. Jadi bisa melakukan gitu ya, vertikal dan horizontal scaling. Ada juga yang bisa melakukan yang disebut juga namanya adalah ya diagonal scaling. Jadi bentuknya gini ya, lu udah bikin vertikal, lu bikin horizontal, tangga dijatuhin, ada yang ya naikin dikit-dikit nih, jadi naiknya horizontal gitu terus kayak gitu pro digitalnya. Jadi kayak gitu ya, diagonal scaling gitu ya, bentuknya gini naik ya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi itu adalah beberapa strategi untuk bisa meningkatkan atau melakukan scaling produk digital. Pakai strateginya adalah value ladder. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi lanjut. Oh ya, ini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi pilih kubu, Anda lebih suka tim mana nih? Jualan produk murah ke ribuan orang, volume, atau jual produk premium ke sedikit orang ya, eksklusif atau high ticket. Pilih A or B dan beritahu alasannya gitu ya. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk ke lanjut ke dalam materi berikutnya adalah kekuatan bukti nyata atau social proof. Pernahkah Anda melihat dua kedai kopi yang satu antreannya aja panjang dan yang satunya lagi adalah kosong? Secara otomatis otak Anda pasti akan berpikir banyak yang antrean, bahwa yang antriannya banyak adalah yang paling enak. Itulah disebut sebagai kekuatan social proof. Begitu bagi pemula, social proof adalah senjata rahasia untuk bisa menghancurkan keraguan pembeli, penghancuran skeptisisme, yang kedua adalah validasi nyata, yang ketiga adalah magnet interaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya gitu kan social proof yang udah ada ya, dikumpulin gitu kan, terus abis itu dimasukin ke dalam landing page segala macam, terus diupdate produk digitalnya untuk bisa menunjukkan orang-orang tuh hasil produknya tuh seperti apa dan orang-orang pakai produknya tuh seperti apa gitu ya. Semakin banyak social proof yang teman-teman masukkan, itu semakin juga branding teman-teman jadi lebih bagus. Nah, dan dari biasa menjadi spesifik social proof. Nah, untuk kalau misalnya kita mau naikin ya scalingnya dari 100 juta ke 1 miliar, teman-teman gitu ya, targetnya per bulan ratusan juta atau miliaran, teman-teman harus menggunakan teknik yang disebut sebagai specific social proof. Ini juga gue bahas ya di dalam materi ini ya, kok Kreator Viral, nanti teman-teman bisa buka aja materi ini, ada specific social proof. Bagaimana caranya kita bisa melakukan interview atau bertanya secara spesifik ke customer untuk bisa memberikan feedback ya. Jadi gimana produknya, bagus apa enggak? Nah, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, itu nggak akan memberikan sebuah social proof yang berarti ke customer. Jadi kalau misalnya bisa kita gunakan specific social proof tuh seperti
di dalam produk digital teman-teman supaya bisa lebih meningkat lagi nanti penjualannya kayak gitu ya. Nah ini tabel perbedaan bukti biasa versus spesifik isi pesan. Ya social proof biasa adalah produkmu oke banget kak. Nah kalau spesifik social proof ya pakai template ini saya bisa bikin konten 1 minggu cuma dalam 2 jam. Nah intinya bagaimana caranya kita bisa bertanya dengan cara yang lebih elegan dan bisa dia menjawabnya dengan cara lebih lebih detail kayak gitu ya gitu sih. Jadi itu pakai teknik namanya adalah specific social proof. Lalu kemudian berikutnya strategi ketiga adalah dengan menggunakan pakai namanya adalah strategi CEP atau customer entry point. Bagaimana caranya kita bisa membuat branding produk kita supaya jadi top of mind. Kalau misalnya ini kalau produk tidak begini berarti dia doang yang punya, dia doang yang bisa kasih solusi buat gua, berarti gua harus belinya lagi dari dia dan seterusnya gitu ya. Jadi bayangkan CEP sebagai pintu masuk di dalam pikiran calon pembeli Anda. Orang biasanya tidak mencari produk Anda secara tiba-tiba. Mereka mulai dari sebuah situasi, kebutuhan atau masalah. Tugas Anda adalah memastikan bahwa saat situasi itu terjadi, produk Anda lah yang kemudian pertama kali mereka ingat. Jadi top of mind-nya gitu. Jadi kalau mereka punya problem atau pain point tertentu, lu yang diingat kayak gitu kan. Nah itu. Hubungkan situasi Anda dan produk Anda. Ini sebenarnya udah gue bahas juga ya di secara detail di strategi CEP ini atau kategori entry point by buyer and sub gitu ya. Jadi dia ada berbagai macam situational atau kondisi yang kita bisa gabungkan ya. Misalnya pakai why, when, feelings, what gitu ya. Jadi misalnya why, ingin menambah penghasilan tapi cuma punya HP doang. Nah berarti teman-teman harus beli produk digital panduan side hustle HP gitu ya. Nah ada produk digital yang bentuknya kayak begitu. Nah dia branding begitu terus lama-lama orang jadi inget. Oh kalau misalnya gue mau dapetin cuan dari HP, tuh pakai produknya dia aja karena dia selalu ngejualin pakai HP doang kayak gitu ya. Misalnya kalau gue branding gue adalah apapun yang lu beli itu produk digital apapun yang lu beli dari gua pasti ada custom toolsnya yang bikin yang di dalamnya ya, entah itu misalnya di sini yang kreator viral ada berbagai macam AI tools di dalamnya dan juga ada berbagai macam software di dalamnya, entah misalnya ada social scraper, ada macam-macam sih ya, social scraper, ada meta ad creative planner gitu kan, terus manager, terus abis itu ada Redlens lagi yang lagi gue kembangin lagi, nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa viral ya. Cuman tipis banget lu bisa viral, ada berbagai macam tekniknya ya, dan itu by data semua pakai aplikasi namanya Redlens ya. Nanti gue akan kasih lihat lagi gitu. Jadi kalau gue branding gue adalah karena memang gue basisnya adalah software engineer gitu kan. Jadi gue programmer lah intinya ya. Gue bikin program merem gue bisa, beneran gue merem nih ngomong doang sama AI-nya dulu, ketik segala macam pun gue bisa merem gitu, bener-bener gue bisa merem bikin program tuh bisa gitu ya. Jadi kalau gue selalu adalah branding gue adalah ya gue bikin custom tools yang belum pernah ada, yang bagus banget, yang lo nggak akan pernah ketemu di mana-mana dan harganya affordable. Kalau gue selalu brandingnya kayak begitu ya. Jadi kalau lo beli produk digital gue, intinya adalah lo akan selalu dapetin hal itu gitu ya, dan lengkap juga produk digital gue tuh selalu lengkap gitu ya. Habis itu berikutnya cara menanamkan CEP dalam konten, pancing dengan situasi tertentu, mulai konten apa dan bla 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 teman-teman, kemudian mereka terus pernah nggak sih ngerasa kayak gini segala macam, teman-teman bisa tanyain dan ngetes branding udah bagus atau belum. Validasi perasaan, tunjukkan bahwa Anda paham rasa frustasi mereka dan ya lu kayaknya bisa begini, gue bisa solving lo problem lu begini dengan cara begini gitu. Habis itu yang ketiga, hadirkan produk sebagai sebuah solusi ya, tunjukin produknya, kasih lihat demonya kayak gini loh, pakai produk ini bisa jadi lu gimana gitu kan. Yang empat, gunakan bahasa mereka, hindari istilah-istilah teknis yang membingungkan, gunakan kata-kata yang biasa audiens ucapkan saat mereka kesulitan gitu ya. Jadi misalnya kalau mereka ada problem segala macam, kalau masuk angin minumnya tolak angin, seberapa susah lu inget itu gitu kan. Nah jadi orang kan selalu bilang ya masuk angin gitu kan, tinggal anginnya udah ada nih ya kan, masuknya masuk dibalik tolak kan, ya udah gitu doang. Jadi bagaimana caranya lu bisa membranding produk digital lu untuk bisa diingat sama orang seperti apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah jadi bayangkan produk Anda adalah sebuah obat menurut Anda dari situasi di atas, mana rasa sakit yang paling sering dialami oleh audiens Anda sehingga mereka butuh obat tersebut segera gitu ya. Share pendapatmu. Ada strateginya sih, namanya adalah choose customer urgency spectrum. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ngembangin produk digital, kira-kira problemnya teman-teman apa sih yang pengen di solving sama teman-teman tuh seperti apa gitu, bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Terus terakhir ya, di sini ada kesimpulan dan langkah eksekusi. Mulai
Mulai sekarang, membangun bisnis produk digital tembus miliaran atau ratusan juta bahkan tembus miliaran bukan tentang seberapa banyak views yang Anda dapatkan, tapi tentang seberapa kokoh sistem yang Anda bangun. Ingat, sebagai kreator pemula, fokus Anda adalah memberikan solusi yang nyata yang bisa dibuktikan. Ini adalah beberapa daftar checklist yang harus teman-teman eksekusi semua. Belajari review value ladder, kumpulkan spesifik social proof, identifikasi CEP utama, bangun komunitas ya, terus abis itu konsisten secara terus-menerus untuk bisa dapetin, untuk bisa mengembangkan produk digital teman-teman. Kata penutup, Anda adalah content alchemist gitu. Anda sudah memiliki bahan-bahannya. Sekarang tugas Anda adalah terus bereksperimen, jangan takut gagal karena setiap data dari kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan keberhasilan menuju puluhan juta, 10 juta pertama, ratusan juta pertama gitu kan, atau ratusan juta tiap bulan, atau miliaran. Itu semua itu adalah langkah pertama gitu ya. Jadi jangan takut gagal gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih ya yang bakalan gue sampaikan di 30 Days Digital Product Blueprint ini. Nah, ini adalah day 31 kalau teman-teman mau lebih dari 10 juta pertama ya. Yang penting adalah menurut gue ya, seberapapun ilmunya, yang paling utama yang perlu lo pelajarin adalah fondasinya. Udah gua kasih semuanya fondasinya selama 30 hari ya di 30 Days Digital Product Blueprint. Semuanya udah lengkap, udah tinggal lo jalanin doang gitu kan. Nah, kalau untuk 31 untuk bisa melakukan scalingnya juga udah gua kasih di sini. Tapi ini berhenti sampai di sini gitu kan ya. Nanti kalau untuk strategi ratusan juta, miliaran, gua akan bikin produk digital yang berbeda. Karena kenapa? Untuk lo bisa membangun ya produk digital yang ratusan juta dan juga miliaran, itu butuh nggak cuman lo doang gitu. Nggak butuh lo nggak cuman bisa ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Lalu jadi solopreneur, nggak kayak gitu. Nah, kalau udah involve atau nyentuh di angka ratusan juta bahkan miliaran, lu at least butuh beberapa orang ya. Itu intinya udah masuk ke arah ranah membangun tim gitu ya. Jadi manajemen, gimana caranya kita bisa memanage tim untuk bisa berjuang produk digital. Nah, itu makanya nanti akan ada lagi modul yang berbeda atau produk digital yang berbeda kayak gitu ya. Jadi see you on the next digital product gua yang ratusan juta dan juga miliaran kayak gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa gue sampaikan sama teman-teman semua. Thank you nonton sampai 31 hari ini. Mudah-mudahan ya strategi seluruh ya produk digital yang udah gua kasih semua itu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa bantu share, like sama komen supaya lebih banyak lagi orang yang mau jadi kreator produk digital, supaya lebih banyak lagi orang yang mau berbagi, dan orang Indonesia ini jadi lebih pintar, bro. Ya. Jadi nggak bego-bego amat, IQ-nya bisa naik, meningkat sedikit lah ya. Jadi nggak bego-bego amat gitu. Semakin banyak orang yang sharing, semakin banyak juga orang tambah pintar gitu. Sip, itu aja yang bisa gue sampai video kali ini. Jangan lupa balik lagi share, like sama komen. Terus juga di situ website gue juga agung.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Terus menonton, oke, bye.